Lo ke rumah gue sekarang, Davina pingsan. Oke, gue OTW. Dok, tolong, pasien ini kena benturan di kepala, pupil matanya nggak ada respon. Gawat, cepat siapkan MRI sama CT scan sekarang. Baik, dok. Gue harus kabarin Xavier. Sorry, gue nggak bisa kesana. Tiba-tiba ada pasien kecelakaan, ini urgent banget. Akhirnya, ini kesempatan gue masuk ke rumah Xavier. Dokter Kenzo, tumben gak bawa mobil? Lagi masuk bengkel pak, servis bulanan. Oh alah, begitu. Iya pak, saya masuk dulu ya. Siap dok. Aduh, dokter Kenzo makin hari makin ganteng aja. Kalau dasarnya udah ganteng, rambut gaya apapun ya tetap ganteng. Tuan, dokter sudah tiba. Masuklah. Alicia. Selamat siang, Tuan Aldrich. Nona, saya akan memeriksa kondisi Anda. Tidak perlu, dokter. Saya sudah mulai membaik. Bangun dari tempat tidur pun kau belum sanggup. Gue cuman kecapean ya, bukan sekarat. Bentar lagi juga gue baikan. Jangan keras kepala. Lanjutkan periksa dia. Nyebelin banget sih jadi orang. Tenang, Nona. Marah-marah tidak baik bagi Nona dan bayi yang ada di dalam kandungan Nona. Kenapa dia harus mirip Alicia? Fokus. Gue nggak boleh kebawa perasaan sekarang. Gimana keadaannya? Kenapa? Khawatir? Oke, nggak ada yang serius. Dia cuman kelelahan, butuh istirahat doang. Tapi lo sendiri kayaknya yang lebih stres. Gue cuman gak suka sama hal-hal yang tidak terduga. Gue sampai lupa kapan terakhir kali lo bawa orang luar ke sini. Gue penasaran, lo yang selalu ogah urusan beginian, tiba-tiba bawa perempuan ke rumah lo. Ini cukup fenomenal. Lo tahu? Gue gak punya pilihan lain. Kenapa lo gak berubah? Semua harus lo kontrol, semua harus sesuai dengan cara lo. Sampai urusan punya anak aja, lo milih jalan pintas. Lo tahu kenapa? Keluarga lo. Pernikahan cuma transaksi. Gue lihat itu sejak kecil. Ayah gue nikah cuma buat bisnis, bukan karena cinta. Ibu gue, dia lebih peduli sama reputasi dan warisan daripada anaknya sendiri. Lo gak percaya cinta itu ada? Cinta itu cuma dongeng yang dibungkus realita. Lo lihat mereka senyum, saling gandeng tangan. Tapi begitu pintu rumah tertutup, yang tersisa cuma sunyi dan tatapan dingin dari dua orang asing yang lelah berpura-pura. Dan itu alasan lo gak mau menikah. Gue gak butuh pernikahan yang ujung-ujungnya cuma jadi tempat saling menyakiti. Gue cuma pengen punya keturunan, tanpa kebohongan, tanpa sandiwara. Tapi lihat lo sekarang, lo bahkan repot-repot bawa perempuan ke rumah lo, nanyain keadaannya, memastikan dia baik-baik saja. Lo yakin lo masih gak butuh drama? Ini cuman kebetulan. Kebetulan? Hal seserius ini gak mungkin cuman kebetulan. Lo lihat aja ke depannya. Sesuatu pasti akan terjadi. Dan gue bakal pastiin sesuatu itu gak akan terjadi. Terserah lo, gue harap juga gak akan terjadi sesuatu ke depannya. Gimana kerjaan lo di rumah sakit? Chaos. Gue yang biasa santai dan tenang di rumah sakit desa berubah jadi panikan dan emosian karena pasien yang berdatangan. Apalagi pasien di sini sifatnya berbanding terbalik sama di desa. Badan gue berasa habis ditonjokin satu ruangan. Istirahat aja dulu sebentar di sini. Gue lihat ada yang beda dari lo hari ini. Rambut. Tumben banget ya rambut lo beda. Mana pakai kacamata burik lagi. Sialan, bisa-bisanya gue lupa. Enak aja, ini kacamata kesayangan gue ya. Oh, rambut. Gue belum keramas. Lo tahu sendiri dokter kalau lagi banyak pasien kayak gimana. Buat makan aja harus sambil lari-larian. Pantes gue cium bau yang gak enak dari tadi. Sialan lo. Rambut. Bego banget gue bisa sampai lupa sama rambut. Gue harus rubah penampilan gue. Selain tanda yang ada di tengkuk leher Kenzo, semuanya nggak ada yang beda. Kacamata. Gue harus cari cara biar bisa lepas dari kacamata ini. Ternyata dia bukan lawan yang gampang. Lebih arogan dari yang gue kira. Sombongnya bikin gue makin panas. Tapi dia punya kelemahan juga. Davina Aziza. Gue harus gali lebih dalam soal dia. Dia bakal jadi kunci buat bikin Xavier jatuh. Gue harus tahu kondisi Davina langsung dari dokter yang tanganin program IVF ini. Gue inget, kemarin Xavier kasih kontak dokter itu ke Kenzo. Gue harus telepon dokter itu sebelum Kenzo.
Halo dok, saya Kenzo. Xavier udah bilang kalau saya yang handle Davina kan? Ah, Dokter Kenzo. Iya benar, Anda butuh detail kondisi Nona Davina. Betul, kirim semua datanya. Baik dokter, saya akan segera kirimkan dokumen medisnya. Terima kasih dok. Untung dulu gue sempat kuliah kedokteran, jadi gampang bongkar beginian. Dengan ini, Davina ada di tangan gue. Xavier, siap-siap aja buat jatuh. Gue bakal hancurin lo dari orang yang paling penting buat lo. Nadine, sahabat kecil Alicia, sekaligus mantan murahan Xavier. Buat apa dia ngehubungin Kenzo? Kayaknya ada hal yang penting, dan gue harus tahu. Dokter Sosuci itu selalu sibuk. Ya udah, biar gue yang ngangkat. Kita perlu bicara. Udah gue tebak dia pengen ketemu. Baiklah, kita bertemu di jalan gelap belakang rumah sakit. Di sana. Ya, Kau yakin? tentu saja aku yakin. Kalau kau takut, lebih baik jangan buang waktuku. Baiklah, kau yang menentukan tempat. Aku akan datang. Untuk saat ini, apapun bakal gue lakuin demi balas dendam. Dan lo, Nadine, akan jadi bidak pertama gue. Sejak kapan kau suka tempat seperti ini? Padahal kau bukan tipe pria yang suka bermain di sudut gelap. Aku hanya berhati-hati. Berhati-hati atau takut? Kau bisa terus bermain dalam bayangan. Tapi kau tahu, cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk menarikmu keluar. Dan aku akan memastikan kau tidak pernah bisa. Kenapa kita tidak hentikan sandiwara ini dan bekerja sama? Kita punya musuh yang sama. Aku ingin dia hancur, kau juga. Aku tidak peduli caranya selama hasil akhirnya sama. Aku tidak tertarik. Kau bilang tidak tertarik. Tapi aku tahu kau tidak akan pernah benar-benar melepas kesempatan ini. Jangan so tahu. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Misalnya tentang Alicia. Apa maksudmu? Aku mengenalnya lebih lama darimu. Aku tahu dia lebih dari yang pernah kau sadari. Dia tidak pernah memberitahumu, bukan? Bahwa aku adalah sahabatnya. Dia bercerita banyak tentangmu, bahkan di saat terakhirnya. Apa yang kau inginkan? Kau tahu jawabannya. Bodoh. Dia bahkan gak sadar kalau gue bukan Kenzo. Baiklah, aku terima tawaranmu. Tapi ada satu syarat. Jangan pernah sebut nama Alicia dengan mulut kotormu itu. Kau sama busuknya dengan Xavier. Katanya sahabat, tapi kau menusuknya dari belakang. Kau tidur dengan pria yang sudah menghancurkan keluarganya. Dan sekarang, ketika hidupmu berantakan, kau malah datang padaku, tunangan Alicia, untuk minta bantuan menghancurkan Xavier. Lucu sekali. Saat itu aku tidak benar-benar mencintainya. Baiklah, aku tidak akan menyinggung nama Alicia lagi. Untuk langkah pertama, aku minta kau mencari tahu tentang Davina Aziza. Setelah itu, kita akan menyusun rencana. Baiklah, anggap saja permainan sudah dimulai. Sama persis, semua orang bakal kegocek. Untuk apa kita di sini? Kafe ini tempat perempuan sialan itu bekerja. Lalu apa rencanamu? Masuklah, nanti kau akan tahu sendiri. Dasar Nora, kau ingin aku jadi pahlawan baginya. Yaps. Setelah ini selesai, apa rencanamu? Apa semuanya harus aku yang pikirkan? Kita ini tim, kau juga harus memiliki rencana. Tenang saja, rencanaku bahkan lebih gila dari yang kau pikirkan. Memangnya apa rencanamu? Sekarang Xavier memiliki proyek di Jepang. Kau bisa sabotase proyek itu, goyahkan fondasi proyek itu, bikin dia sibuk, panik, dan harus terbang ke sana. Sementara itu, aku tetap di sini, mendekati Davina. Begitu Xavier sibuk mengurus proyeknya yang hancur, dia akan lengah mengawasi Davina. Saat itulah aku masuk sepenuhnya. Dua hal yang paling dia jaga, proyek dan perempuan itu runtuh bersamaan. Itu cara tepat buat bikin Xavier hancur. Kau memang iblis, Kenzo. Tapi aku suka. Urusan Jepang biar aku yang atur. Kau fokus buat Davina percaya padamu. Jangan sampai gagal. Aku tidak pernah gagal. Lihat saja, ini langkah pertama. Davina, ini sudah yang keberapa kali? Anda selalu membuat masalah. Saya tidak menjatuhkan minuman ini, Pak. Ada seseorang yang menabrak saya. Jangan mencari alasan. Saya membayar mahal untuk pelayanan di sini, tapi malah mendapatkan ini. Saya akan melaporkan ini ke manajer Anda.
Saya saksinya, saya melihat semuanya. Anda siapa? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya seseorang yang tidak suka melihat orang tidak bersalah disalahkan. Kalau Anda benar-benar ingin tahu siapa yang salah, mungkin sebaiknya periksa CCTV sebelum mengambil keputusan. Tapi... Atau Anda mau saya yang bantu ingatkan? Dr. Kenzo, Saya tidak menyangka Anda masih mengingat saya. bagaimana mungkin saya lupa? Anda yang merawat saya saat saya di rumah Safir. Tapi, apa yang Anda lakukan di sini? Saya hanya kebetulan ada di sini, dan saya tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan terjadi. Berhati-hatilah, Davina. Dunia ini tidak selalu bersikap baik pada orang baik. Halo dokter, bisa segera ke rumah sakit. Ada pasien kecelakaan dan kami butuh Anda. Baik, saya segera ke sana. Safir, gue ada pasien darurat, harus ke rumah sakit sekarang. Davina masih tidur, belum sempat gue periksa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only you know that can... Dokter Kenzo, bukannya baru saja dokter pergi? Itu, pasiennya dipindahkan ke rumah sakit lain, jadi saya kembali. Oh, begitu ya. Tapi kenapa masuk lewat pintu belakang? Mobil saya diparkir di sana, lebih dekat. Oh, baiklah kalau begitu. Bibi mau ke kamar Nona Davina dulu. Dia baru saja bangun setelah dokter pergi tadi. Davina sudah bangun, kalau begitu saya ikut, sekalian periksa kondisinya. Baik, dokter. Bagaimana rencanamu di sana? Sejauh ini sih mulus. Yang perlu kau khawatirkan justru rencanamu sendiri. Sudahkah kau berhasil mendekati Davina? Tentu saja, kau pikir aku selemah itu? Jangan sombong dulu. Aku tahu kau belum banyak kemajuan. Sialan, dari mana dia tahu? Menarik, cewek itu bisa jadi kunci. Kalau gue deketin dia, semua jalan menuju Davina akan lebih gampang. Halo, kau masih dengar aku? Bagus kalau rencanamu lancar, aku sedang sibuk, ada hal penting yang harus kulakukan. Kalau tidak bisa bayar, tolong antriannya digeser dulu ya mbak. Iya maaf banget, saya mungkin harus taruh barangnya dulu. Tambahin belanjaan saya sekalian, biar saya yang bayar. Hah? Gak perlu, saya bisa urus sendiri kok. Terlambat, saya sudah bilang ke kasir. Totalnya 231 ya mas. Makasih mbak. Tunggu. Saya tidak enak mas, belanjaan saya banyak, sedangkan belanjaan mas sedikit dan itu tidak sebanding dengan uang yang mas keluarkan tadi. Tak apa. Saya minta nomor mas aja atau langsung nomor rekeningnya aja, biar nanti saya sampai rumah saya bayar. Tidak perlu, saya permisi. Ya. Satu hutang budi udah gue ikat dari sini. Pintu menuju kehidupan Xavier terbuka makin lebar. Lo masih punya sesuatu yang bisa bikin dia jatuh? Kalau ada, sekarang waktunya. Gue udah ngelakuin semuanya. Gue udah buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang segalanya. Gue udah habis-habisan. Gue bahkan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Dan sekarang lo malah nanya balik ke gue. Apa lo gila? Bentar, gue punya sesuatu tapi ini bagian gue. Gue yang bakal nutup cerita ini. Bagus, gue tunggu hasil akhirnya. Gila, ini makin gila. Pantas Somadi bisa jatuh di tangan lo. Gue harus lebih licin dari sebelumnya. Harus lebih hati-hati. Tapi ingat, lo juga manusia. Dan semua manusia punya celah.
Datanglah ke bioskop, ambil tiket untuk 2 orang, dan lo harus cari cara agar tiket itu bisa sampai ke tangan Xavier. Rencana ini bakal berjalan kalau lo berhasil pastiin tiket itu sampai ke tangan Xavier. Kalau lo gagal, gue akan bongkar siapa dalang dibalik sabotase proyek Xavier. Lo ngancem gue? Maybe? Brengsek! Gue bisa manfaatin sahabatnya Davina. Bentar, bukannya itu cowok yang di supermarket itu? Akhirnya dia datang juga. Permisi mas, maaf ingat saya kan? Kamu perempuan yang ada di supermarket itu kan? Iya betul, syukurlah mas masih ingat. Saya cuma mau mengembalikan uang belanjaan saya waktu itu. Tidak perlu, lagian itu tidak seberapa. Tapi saya beneran gak enak mas. Gini aja, kalau kamu ngerasa gak enak, terima ini. Tadi di aula kampus ada yang ngasih itu secara cuma-cuma. Saya rasa saya tidak memerlukannya. Tiket nonton? Loh, saya yang punya utang kok malah saya yang dikasih beginian? Anggap aja lunas karena kamu mau menerima itu. Daripada saya buang kan sayang. Saya pergi dulu ya. Mas, tunggu. Ini kartu nama saya, siapa tahu mas berubah pikiran dan pengen uangnya balik. Baiklah. Ganteng banget gak sih? Mana kriteria gue banget lagi. Semoga aja deh dia tiba-tiba berubah pikiran dan langsung hubungin gue. Kan gue jadi punya nomornya. Tiket apa sih ini? Ini kan tiket film horor yang lagi viral itu. Wah gila, gue hoki banget dapet ini gratisan. Dapat 2 lagi. Gue kira dia ngasih ini sekalian sambil nemenin. Ajak Davina Halo, ini saya yang tadi kamu kasih kartu nama. Oh, iya mas, ada apa nih? Apa hari ini kamu punya waktu luang? Waktu luang? Ada sih, tapi kan tadi mas kasih saya tiket buat nonton. Oh, iya saya lupa. Memangnya ada apa mas? Saya ada tugas, kebetulan saya harus survei agar bisa menyelesaikannya. Niatnya besok, tapi tiba-tiba hari ini jadwal saya kosong. Rencananya saya ingin minta ditemani, karena akan lebih baik jika ada seseorang yang kenal kampus ini. Oh alah, begitu ya. Ya udah mas, kalau gitu saya temani saja. Setelah mendengar nada bicaramu, sepertinya tidak perlu, saya bisa sendiri. Lebih baik kamu gunakan saja tiketnya. Gak apa-apa kok mas, tiket ini bisa saya kasih ke sahabat saya. Saya bisa temani mas kok. Kalau begitu mau jam berapa mas kesini? Kebetulan saya masih di area kampus. Kamu serius? 2 rius malah. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sebentar lagi saya ke sana ya. Oke, ditunggu ya mas. Umpan gue berhasil. Maaf ya, sepertinya saya terlalu mendadak. Enggak kok mas, santai aja. Lagi pula tiket yang mas kasih tadi kepake semua. Kebetulan teman saya bawa kawannya. Syukurlah, nanti saya ganti ya tiketnya biar kamu bisa nonton filmnya. Nggak perlu, lagian teman saya kan udah nonton. Saya ini tipe yang kalau nggak bareng dia ya nggak nonton. Bentar ya, ada telepon masuk. Ih, ini mulut nggak bisa direm astaga. Santai aja, semua aman. Lo tinggal tunggu hasilnya. Maaf, saya harus pergi sekarang. Mendadak ada pasien darurat. Iya nggak apa-apa kak, pergi aja. Maaf banget ya. Sampai ketemu lagi. Kalau takut kenapa nonton horor? Ya kali ada tiket nonton gratis masa ditolak. Sejak kita bertemu, Loh, apa-apaan ini? Kenapa filmnya tiba-tiba berubah? rasa lebih seru Anjir, kok jadi romantis sih? dengan Wait. maukah kau Kok cowoknya mirip? maukah kau berbagi Sebentar, sama cowoknya kok kayak familiar deh. Aku mau Safir, aku mau. Itu Safir Aldris, pemilik Aldris Corporation gak sih? Beneran dia. Kalau videonya muncul di sini, berarti orangnya juga ada di sini dong.
Kaburlah, tapi ini baru pemanasan. Permainan baru dimulai. Ken, lo bisa kesini sekarang? Gue harus ke kantor, tapi Davina sendirian. Gue agak khawatir sama kondisinya setelah kejadian kemarin. Sorry bro, kayaknya gue nggak bisa. Gue lagi nangani pasien darurat, belum tahu ini bakal keluar kapan. Oke lanjut. Semesta lagi dukung gue. Davina, tunggu gue datang. Nggak boleh ada jejak. Hah? Barusan gue nggak salah lihat kan? Akhir-akhir ini HP sering nyala sendiri, baterai juga boros. Davina juga sempat bilang kalau gue terlalu sering ngecek dia. Rasanya emang ada yang janggal. Davina, saya masuk ya. Ada apa dokter? Bagaimanapun juga, sudah tugas saya memastikan kamu baik-baik saja sebelum saya balik ke rumah sakit. Kamu nggak kaget sama situasi kayak gini? Dibilang gak kaget sih bohong ya, tapi saya udah lumayan kebal sih hidup saya tuh kalau dijadiin sinetron, kisah nyata bakal bersambung terus sampai 30 episode, ya minimal. Wah, udah pro banget berarti ya. Bisa aja dokter Kenzo. BTW dokter balik ke rumah sakit sekarang. Sepertinya iya. Makasih ya udah nyempetin dateng, sama makasih juga tiket bioskopnya. Sama-sama, kebetulan saja waktu itu ada yang ngasih tiket daripada mubazir kan, jadi saya kasih ke Yolanda. Oke, kalau gitu saya udah selesai ya. Saya antar ke depan deh. Davina mirip banget sama Alicia. Fokus Kenzi, jangan kebawa suasana. Maaf dok, Hati-hati dong, pantas aja Xavier tuh super protektif sama kamu. baru kali ini kok kejadian begini, sebelumnya nggak pernah. Saya antar ya. Tidak usah, nanti kamu jatuh lagi. Saya yang kena semprot Xavier, kamu istirahat aja. Davina, saya masuk ya. Silakan dok, masuk aja. Anjir, gue harusnya mandi dulu. Gue bau nggak sih? Aman. Wah, kayaknya obrolan kalian seru banget. Saya sampai pengen ikutan. Bisa aja Kak Ken, tapi emang sih Davina tuh hidupnya sinetron banget. Tiap hari plot twist. Udah deh lo, dokter mau periksa gue, bukan dengerin gosip. Saya cuman sebentar ya. Sudah, kamu nggak lupa minum vitaminnya kan? Semuanya normal kok. Kamu bentar lagi masuk trimester kedua. Dalam beberapa minggu, mungkin kamu udah bisa ngerasain gerakan bayi yang pertama. Serius dok? Ya ampun, saya makin gak sabar. Tapi ya makin kesini pinggang rasanya kayak mau copot. Asli, kerasa nenek-nenek banget. Itu wajar kok. Semua ibu hamil pasti ngalamin. Yang penting vitamin rutin ya, itu bisa bantu banget. Siap dokter, makasih banyak. Sama-sama. Oh iya Davina, saya mau bahas soal Xavier. Xavier, kenapa? Dia sakit? Bukan sakit, tapi bisa jadi sakit kalau kebiasaan dia terus dibiarkan. Dia itu perokok berat, saya udah capek ngingetin. Saya harap kamu bisa bantu buat nyadarin dia. Mungkin dia lebih nurut kalau kamu yang bicara. Halah, sama dokter aja gak nurut, apalagi sama saya. Coba aja dulu, bentar lagi kan ada bayi di rumah ini. Asap rokok bahaya buat ibu hamil, apalagi bayi. Oke deh dok, nanti saya coba ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi? Atau enggak mau spill cerita tadi ke saya juga nih? Bisa aja dokter. Kalau begitu saya keluar dulu ya. Yola! Teman kamu kayaknya juga butuh diperiksa deh. Ayo, kamu lagi mikirin apa? Kak Ken udah selesai. Serius secepat itu? Harusnya saya masih di sini nih dengerin lanjutannya. Gak usah kak, cukup kok. Lucu juga ya kamu. Sahabatnya Davina, kenapa dia kelihatan kayak pernah ketemu gue, padahal ini pertama kali. Perasaan gue bener, ada sesuatu di balik semua ini, dan gue harus cari tahu. Chat Xavier dulu, kalau ada yang aneh, pasti ketahuan.
aman, nggak ada yang janggal. Kenzo, ibu senang tadi kamu mampir ke sini setelah sekian lama. Ibu harap kamu bisa sering datang lagi ya, Nak. Februari, mustahil. Waktu itu gue sibuk pindahan. Gue nggak pernah ke panti. Satu-satunya orang yang gue temui bulan itu cuman Xavier. Nadine, kenapa namanya muncul berkali-kali di panggilan keluar? Setelah dia putus dari Xavier, gue nggak pernah berhubungan sama dia lagi. Kapan keluar ke dokter Karina? Pantes hari itu dokter Karina bilang gue udah nanya dokumen medis Davina lewat telepon. Padahal gue sama sekali nggak pernah nelpon dia. Permisi, saya ingin bertemu dengan dokter Karina. Itu dokter Karina, Dok. Dok, maaf sebentar. Saya Kenzo, dokter pribadi keluarga Tuan Xavier. Ah, Dokter Kenzo, ada apa? Saya ingin meminta dokumen medis Nona Davina Aziza supaya saya bisa memahami kondisinya lebih jelas. Hah? Dokumen? Bukannya tadi pagi Anda sudah menelpon saya dan saya langsung kirimkan? Maksud dokter? Iya, saya kesana sekarang. Aduh, maaf dok, saya harus operasi darurat. Kita lanjutkan lain kali ya. Sial, bagaimana bisa gue lupa hal sepenting ini? Dokumen itu berarti memang sudah dikirim. Sial, dia sadar HP-nya disadap. Lo bego, Kenzi. Lupa cek riwayat panggilan sama pesan panti. Tenang, tiap jalan buntu selalu ada pintu baru. Jadi benar ada yang nyedap HP gue. Dan Davina, dia bilang gue terlalu sering ngecek di akhir-akhir ini. Berarti si bajingan itu udah masuk ke rumah Xavier pakai nama gue. Tapi kenapa semua orang gak ada yang curiga kalau itu bukan gue? Lo udah sadar? Bagus. Gue tahu otak lo pasti penuh tanda tanya. Santai, gue bakal kasih tahu semua jawabannya. Temuin gue di apartemen lo sekarang. Bajingan, dia bakal tahu apartemen gue. Siapa kau? Kenapa wajah kita sama? Bukannya lo dokter. Harusnya lo tahu jawaban dari pertanyaan lo itu. Saya tanya sekali lagi, siapa kamu? Serius lo nggak tahu? Jadi gampang banget ya lo lupain keluarga kandung lo. Gue, Kenzio, kembaran lo. Kembaran? Tapi kenapa kamu sadap HP saya, datang ke rumah Xavier, menyamar jadi saya? Kenapa nggak langsung menemui saya? Simpel saja, karena tujuan gue bukan lo, tapi Xavier. Dan ternyata Tuhan kasih bonus, yaitu lo. Lo yang bikin semua rencana balas dendam gue jadi mudah. Rencana balas dendam? Untuk apa? Xavier nggak salah apa-apa. Nggak salah. Lo bahkan gak nanya kabar orang tua kandung dan adik lo. Yang lo khawatirin malah Xavier. Hebat. Cukup, katakan dengan jelas, kenapa kamu ingin balas dendam? Tunangan gue, gara-gara Xavier hancurin bisnis ayahnya di Tama. Keluarga dia runtuh. Alicia kehilangan orang tuanya. Dan gue kehilangan Alicia. Itu salah dia. Itu bukan kesalahan Xavier. Kesalahan ada di keluarga di Tama. Jadi hentikan semua ini. Hentikan, gak ada kata berhenti sebelum Xavier hilang dari muka bumi. Dasar bodoh, lo pikir gue bakal berhenti? Justru lo barusan kasih gue jalan baru. Akhirnya lo bangun juga. Dimana saya? Lepaskan saya, Kenzi. Lepasin. Kalau gue lepasin, gue gak bakal bisa jadi dokter pribadinya Davina. Hentikan, Kenzi. Kamu gak tahu siapa yang sedang kamu lawan. Justru gue tahu. Gue udah cukup ngerti siapa Xavier. Dan sekarang ada lo. Lo bakal bantu gue. Kalau enggak, ayah angkat lo bisa jadi taruhannya. Jangan sentuh ayah! Tuh. Anak berbakti. Bisa emosi juga ternyata. Lucu ya. Lo sampai sekarang bahkan gak tahu orang tua kandung lo masih hidup atau mati. Apa maksud lo? Kaget. Dengerin baik-baik. Orang tua kita sudah mati. Dan mereka nggak ninggalin apa-apa buat gue. Lo enak, hidup nyaman sama orang tua angkat. Gue cuman sampah, pecundang yang bahkan gak bisa jagain tunangan gue. Kamu pikir saya bahagia cuman karena tinggal sama orang tua angkat? Hidup saya juga nggak gampang, Kenzi. Tapi saya nggak pernah nyalahin dunia kayak kamu. Percuma juga gue buka-bukaan sama lo. Ujung-ujungnya lo tetap belain Xavier kan? Terserah, gue cabut dulu. Jaga dia baik-baik, jangan sampai lolos. Dan bantu dia buat ganti baju. Siap, Tuan.
gue mau tepatin janji. Janji apa? Belum ada sebulan lo udah lupa. Ah, gue inget, kirain lo yang lupa. Seperti biasa, restoran Wagyu favorit lo. Oke, gue OTW. Janji apa? Gue harus pastiin dulu sama Kenzo. Xavier punya janji apa sama lo? Cepet jawab. Kenapa kamu pengen tahu? Jangan banyak tanya, cukup jawab. Dia janji traktir saya di restoran Wagyu kalau dia kalah taruhan. Taruhan apa? Taruhan tentang perasaan dia ke Davina. Ah, akhirnya gue ngerti. Gitu dong, kerjasama yang baik, biar ayah lo aman. Maafin gue, Xavier. Gue harus cari cara keluar dari sini. Sorry gue telat, barusan ada pasien dadakan. Mas, tolong kesini. Ada yang bisa saya bantu? Saya pesan seperti biasa. Lo kan sama aja kayak lo. Tumben, biasanya lo pesan Wagyu grade A favorit lo. Apalagi kalau ditraktir begini. Maksud gue sama kayak lo, seperti biasa aja. Mas pesan seperti biasa ya. Baik tuan, akan segera kami siapkan. Tumben bahasa lo muter-muter Ken, lagi ada masalah. Lo tahu aja, biasa urusan kerjaan. Udah, lupain dulu. Sekarang waktunya lo nikmatin makanan favorit lo. Iya, tapi ngomong-ngomong, kenapa lo nggak ngajak Davina? Gue ngajak lo langsung dari kantor. Lagi pula gue juga mau kasih dia banyak waktu sendiri sebelum dia lahiran nanti. Sepenting itu dia buat lo. Buktinya lo menang taruhan dari gue. Dia yang bikin dunia gue hidup lagi. Celotehannya, tingkah anehnya, semua yang ada di diri dia malah bikin gue ketagihan, bukan risih. Jadi lo serius banget sama dia. Lo pikir dia hamil anak gue terus gue nggak serius. Tapi kan ini semua bukan bagian dari rencana lo. Iya juga sih, tapi gue serius. 2 hari lagi gue bakal kenalin dia di acara gala gathering gue. Ah, gue malah lupa undang lo. Bisa-bisanya sahabat sendiri dilupain. Walaupun gue undang, lo juga belum tentu datang. Tiba-tiba ada pasien darurat lah, operasi lah. Tapi lo lagi cuti kan? Nah kan, lo lupa lagi tuh. Pelet Davina emang kuat banget. Silahkan tuan. Jadi bener lo jatuh buat Davina. Harusnya gue seneng, karena itu bisa bikin Davina jadi bidak gue yang berikutnya setelah Kenzo. Tapi kenapa tiap gue mikirin Davina, bayangan Alicia selalu muncul. Apa gue juga udah kebawa perasaan sama dia? Davina itu beda. Dia bikin gue inget Alicia, tapi sekaligus bikin gue lupa sama dia. Sial. Gue nggak boleh jatuh lagi, tapi hati gue malah berkhianat. Ironis ya, seorang Xavier yang dulu selalu bilang gak percaya cinta, gak percaya pernikahan, sekarang malah jatuh di pelukan Davina. Bahkan dia kubur semua prinsipnya, dan dia bilang dia serius sama Davina. Gak bisa, dia gak boleh rasain yang namanya cinta. Cukup Kenzi, ikhlaskan semuanya. Balas dendam gak akan bikin tunanganmu kembali. Kembali, dia sudah kembali dalam diri Davina. Maksud kamu apa? Awalnya gue cuma pengen ngancurin hidup Xavier lewat Davina. Tapi sayang, Davina punya wajah dan sifat yang mirip banget sama Alicia. Itu ngerubah segalanya. Sekarang tujuan gue berubah. Rebut Davina dari Xavier, apapun caranya. Gue gagal jaga Alicia, tapi mungkin gue bisa jaga Davina dengan cara gue sendiri. Jangan Kenzi, jangan bawa Davina ke dalam rencana gilamu. Kenapa lo begitu khawatir? Lo kan cuma dokter pribadi mereka. Apa jangan-jangan lo juga jatuh cinta sama Davina? Gen memang gak bisa bohong. Lo sama aja kayak gue. Iya gue baru inget. Panti asuhan kalian sama kan? Bahkan lo dan Davina pernah diculik di waktu yang sama. Jadi sebelum Davina masuk di hidup Xavier, lo yang duluan lebih kenal dia dan suka sama Davina. Tapi lo kalah dari Xavier. Menyedihkan. Diam Kenzi, saya bukan kamu. Saya tidak akan pernah sepicik dan setega itu. Yang penting adalah kebahagiaan Davina. Naif banget. Lo gak iri, Gak sakit hati tiap kali lihat mereka berduaan? Tidak, justru saya lega karena Davina bersama orang yang tepat. Xavier akan melakukan segalanya untuk melindunginya, termasuk menjauhkan dari orang berbahaya sepertimu. Brengsek! Gue di mana?
sudah sadar. Dokter Kenzo, gila lo yang nyulik gue. Seriusan lo sepsiko itu? Tenang Davina, kamu salah paham. Saya juga korban di sini. Yang nyulik kamu itu bukan saya. Lo pikir gue bego? Gue masih inget ya, lo nyuntikin sesuatu ke tubuh gue. Dan sadar-sadar gue udah dalam keadaan keikat kayak gini. Dan dengan entengnya, lo bilang bukan saya. Ngaco! Kalau saya pelakunya, kenapa saya juga diikat? Ya elah, itu bisa aja acting lo. Jangan pikir bisa segampang itu buat gue percaya. Lo itu iblis pakai jas putih. Lepasin gue. Xavier pasti lagi nyariin gue sekarang. Cepetan lepasin gue. Davina, please, tenang dulu. Kalau kamu teriak terus, dia bakal nyakitin kamu beneran. Bullshit. Stop so peduli. Stop acting like a victim. Hah, berisik. Gue nyuruh lo buat nenangin dia kalau dia sadar. Sebentar. Kalau yang di samping gue ini Dokter Kenzo, lo siapa? Kamu nanya siapa aku, sayang? Sayang pala lo. Gue tanya, siapa lo? Kenalin, gue Kenzio, calon pengganti Xavier di hidup lo. Pengganti? Gila lo ya? Lo pikir gue bakal sudi? Cepet lepasin gue. Kalau enggak, gue bakal teriak sekencang-kencangnya. Tolong, ada orang gak? Tolong! Nah, gitu dong. Diem kayak gini tuh bikin lo lebih cantik. Denger ya, lo mau teriak sampai suara lo habis, tetep gak akan ada yang nyelamatin lo. Lo tuh bikin emosi, tatapan lo menyebalkan. Stop Kenzi, ingat dia lagi hamil. Gue bilang jangan ikut campur. Lo cuman perlu jaga dia. Kalau lo berani macem-macem, lo tahu kan apa resikonya? Kenapa dia cuma diem? Kenapa dia nggak ngelawan? Gue harus keluar dari sini. Xavier pasti panik sekarang. Lepasin gue mohon. Lepasin sekarang juga. Daripada lo teriak-teriak kayak orang kesurupan, mending makan. Enggak, gue nggak sudi nyentuh makanan dari orang kaya lo. Lepasin gue, Kenzio. Lo pengen gue bekap lagi, hah? Cepat makan! Davina, kamu harus makan. Tolong, bayi kamu butuh itu. Dia tidak salah apa-apa. Dengerin tuh omongan dokter kesayangan lo. Yakin nih makanannya nggak diracunin? Aduh sayang, gue nggak sekejam itu. Cepat makan. Kalau kurang, tinggal panggil gue aja. Nah, gitu dong, cewek pintar. Ingat, jangan coba-coba kabur. Percuma juga, gue bakal tahu. Jangan terlalu curiga. Dia nggak bakal ngeracunin kita sekarang. Dia masih butuh kita berdua. Buat apa? Xavier, jadi tolong jaga kondisi kamu. Saya tahu kamu takut, tapi jangan bikin dia punya alasan buat nyakitin kamu. Dokter masih ngarep saya percaya. Gimana kalau ini semua cuma permainan dokter sama kembaran dokter itu? Terserah, tapi kalau kamu mau nyelamatin diri kamu sendiri dan bayi kamu, jaga tenaga. Kamu tahu, ini bukan pertama kalinya saya diculik. Waktu saya kecil dan masih tinggal di panti, saya mengalami hal yang sama, malah hampir dijual. Dokter mau buat saya kasihan ke dokter dengan cerita dokter yang simpati ini. Jangan harap, dok. Itu terserah jika cara berpikirmu seperti itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan. Waktu itu, ada seorang anak perempuan. Dia amat sangat berani dengan tubuhnya yang mungil. Dia mempunyai keberanian yang tinggi. Saat itu dia tahu saya sedang diculik dan mencoba buat menolong. Dengan lucunya, dia malah ikut diculik juga. Tapi berkat keberaniannya, kita bisa kabur dengan pikiran dia yang cerdik. Dia menyilangkan kedua tangannya saat akan diikat. Dan karena itu, dia bisa melepaskan ikatannya. Dia sangat luar biasa kuat. Saya nggak akan pernah lupa sorot matanya waktu itu. Kamu ingat kan? Iya, anak laki-laki yang kamu tolong waktu itu. Itu saya. Tolong. Tolong aku. Tenang ya, aku cari orang dewasa dulu. Om, tolongin aku. Ada apa, Dek? Di gudang itu ada anak kecil diikat. Ayo Om, bantuin. Hah? Serius? Cepat telepon polisi ya Om. Gak usah pakai telepon, kita langsung ke sana aja. Gudangnya yang itu kan? Tapi tetap harus telepon polisi Om. Ini gudangnya. Om, kok punya kuncinya?
Hah? Maksud kakak apa? Jelas dong Om punya kuncinya. Soalnya ini gudang milik Om. Jadi, Om itu... Pintar juga kamu, pasti hargamu mahal. Lepasin aku, Om! Jangan sentuh aku! Sakit, Om! Berisik! Ya, saya sudah siap. Korbannya jadi 2. Tenang, yang cewek juga bagus. Saya siapin mobil sekarang. Diam di sini, jangan macam-macam. Kita pasti bisa keluar dari sini. Jangan mimpi, kamu dengar sendiri tadi, kita mau dijual. Iya, aku dengar, tapi aku gak mimpi kok. Hah? Bukannya tanganmu tadi diikat juga? Pelan, aku cari alat buat lepasin kakak. Kalian lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain kok, kan tangan kita diikat. Jangan macam-macam ya. Jangan takut kak, kakak bisa berdiri. Tapi kita keluar lewat mana ya? Aku gak hafal jalan ke panti. Kamu tinggal di panti? Panti asuhan kasih ibu. Itu jendela belakang bisa dilewatin. Tapi kak, kita nggak tahu arah ke perkampungan. Waktu diculik, aku dengar suara orang-orang dari arah sana. Kita ikuti saja. Hah? Sial! Kakak nggak apa-apa. Rumah kakak di mana? Biar aku antar. Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Yakin? Tapi kita harus lapor polisi. Percuma, polisi nggak percaya sama anak kecil. Sekarang kita udah bebas, kamu bisa balik ke panti. Ya juga sih. Tapi kakak beneran nggak apa-apa. Tunggu di sini ya. Aku panggil ibu panti dulu. Hah? Dia tadi ada di sini kok, Bu. Kok nggak ada ya? Kamu yakin tepatnya di sini? Vina udah suruh dia tunggu loh, Bu. Mungkin dia udah pulang sendiri. Yang penting kamu selamat. Ibu sudah khawatir nyariin kamu dari tadi. Vina nggak apa-apa kok, Bu. Tapi, Bu, kira-kira polisi percaya nggak sama Ibu? Kenapa Vina nanya begitu? Soalnya tadi kakak itu bilang polisi nggak percaya sama anak kecil. Makanya Vina tanya kalau sama orang dewasa kayak Ibu. Tentu, kita harus lapor polisi. Vina memang anak yang pintar. Sekalian, ibu juga mau tanya soal anak panti kita yang belum pulang. Semoga segera ketemu. Amin. Ayo, Bu. Jadi, Dokter Kenzo anak panti yang dulu sempat hilang itu. Kenapa dokter nggak bilang kalau kita tinggal di panti yang sama atau nyamperin saya waktu di panti? Waktu itu, saya malu. Seharusnya saya jadi kakak yang jaga adik-adik panti seperti kamu. Tapi nyatanya, kamu yang malah nolong saya. Setelah kejadian itu, saya diam-diam sering memperhatikan kamu. Beberapa kali mau nyapa, tapi saya nggak cukup berani. Lalu saya diadopsi, dan semuanya terputus. Dok, saya baru tahu dokter itu satu panti sama saya justru setelah dokter pergi. Saya sempat tanya alamat dokter ke ibu panti, tapi beliau nggak mau kasih tahu. Terima kasih untuk waktu itu. Maaf, saya baru bisa ngucapin sekarang. Sampai hari ini, saya masih kagum sama kamu. Usia kamu waktu itu masih kecil, tapi kamu lebih berani dari siapapun yang pernah saya kenal. Tapi tetap aja ya, kejadian itu keulang lagi sekarang. Kita pasti bisa keluar dari sini. Saya sudah tahu kelemahan Kenzi, tinggal nunggu waktu yang tepat. Tapi, sebentar, kalian tuh beneran kembar?
Kalian lagi nyusun rencana, hah? Kamu bodoh kalau mikir gitu. Gimana mau ngerencanain sesuatu kalau di sini penuh dengan orang suruhanmu? Berani-beraninya lo manggil gue bodoh. Ternyata lo bisa diem juga ya. Dari tadi kayak gitu. Cukup, Kenzi. Saya mohon lepaskan Davina. Gak lihat dia ketakutan. Lepasin? Ngapain gue harus lepasin dia? Dia milik gue. Dan lo juga udah jatuh hati sama dia, bukan? Tenang, gue orangnya adil kok. Gue bakal bagi dia sama lo. Iya kan sayang? Cukup, Kenzi. Kamu sudah kelewatan. Pantas Tuhan gak pernah izinin kamu untuk miliki semua yang kamu mau. Termasuk Alicia. Kesombonganmu itu bahkan bikin Tuhan jijik. Kurang ajar. Lo berani ngomong kayak begitu? Itu semua salah Xavier. Salah Xavier? Coba bercermin, kalau benar kamu bisa jaga Alicia, dia nggak bakal pergi dari kamu. Sialan lo! Bawa nama Alicia! Kenapa? Bukannya kamu sendiri bilang Alicia sudah kembali, ada di diri Davina, bukan? Kalau benar begitu, harusnya kamu nggak kalap cuman dengar namanya. Atau kamu merasa bersalah, karena kamu sadar, kamu sudah mengkhianati dia. Bukannya semua dendamu ini berawal dari Alicia. Bajingan lo! Jangan! Jangan pukuli dia! Gue mohon! Stop, Kenzi! Stop! Dokter Kenzo! Gue gak mau kayak gini! Gue bilang stop! Kenapa sayang? Kenapa kamu nangis? Ini baru pemanasan. Kenapa? Mau ngomong sesuatu? Tenang, permainan belum dimulai. Pemain utamanya belum datang. Tolong jangan panggil Xavier ke sini. Gue mohon. Terlambat, dia sudah tahu dan dia bakal datang. Enggak, jangan. Gue mohon. Gue bakal nurut. Gue bakal lakuin apapun yang lo mau. Asal jangan sentuh Xavier. Lo gila? Kenapa lo rela ngorbanin diri buat dia? Xavier! Kenapa semua orang selalu milih dia dibanding gue? Tolong, jangan suruh Xavier datang. Gue mohon. Berisik! Kita lihat nanti, apa Xavier bisa nyelamatin kalian berdua. Bawa Kenzo. Baik, Tuan. Ken, kenapa lo ngelakuin ini? Gue udah nganggap lo keluarga, orang yang paling gue percaya. Tapi lo malah hianatin gue. Gue gak peduli lagi. Walaupun itu lo, gue bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin Davina. Vina! Vin! Davina! Kamu di mana? Vina! Davina! Vin! Vina! Davina! Di mana kamu? Tenang, Davina. Saya di sini. Gue takut, Sebi. Tenang. Wah, pangeran berkuda kita akhirnya datang juga. Sayangnya, dia harus memilih salah satu dari kalian. Kenzo, kenapa wajah kalian sama? Mana Kenzo yang saya kenal? Xavier, kita ditipu. Dia bukan Kenzo, dia Kenzi, kembaran Kenzo. Selama ini dia nyamar. Apa? Akhirnya, lo sadar juga. Ternyata lo gak sepintar itu, Xavier. Bahkan, lo gak bisa bedain mana sahabat lo. Lepasin Kenzo sekarang juga. Kenapa lo mundur? Pengecut. Kau berurusan dengan saya, Kenzi, bukan dengan kembaranmu.
Semua orang selalu mau jadi pahlawan buat orang lain. Jijik gue lihat hubungan kalian. Kau pikir dengan menghancurkan orang lain luka di hatimu bakal sembuh? Tidak, Kenzi. Kebencian itu cuma akan menelanmu sampai nggak ada lagi yang tersisa dari dirimu sendiri. Kalau kau memang ingin balas dendam, lepaskan Kenzo, ambil saya. Jangan seret orang tak bersalah. Karena ukuran kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak nyawa yang dihancurkan, tapi dari berapa banyak yang sanggup dia lindungi. Ayo, kalau nggak apa-apa, gue fine. Tolong bawa keluar Davina dari sini. Enggak, gue nggak bisa ninggalin lo, Xavier. Dia berbahaya. Dia bener, Kenzi bisa ngelakuin apa aja buat nyelakain lo. Kamu tenang, saya mohon, tolong bawa Davina pergi, Kenzo. Tapi dia pegang senjata. Saya tahu, tapi yang lebih penting adalah keselamatan Davina. Baiklah, saya bawa dia keluar, tapi nanti saya balik lagi ke sini. Xavier. Xavier. Lengah. Itu kelemahan lo, Xavier. Dan sekarang, ini akhir hidup lo.